A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, qulillahumma malikal mulk, Allah yang punya kerajaan. Allah mengangkat derajat orang yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, tetapi Allah juga berkehendak menurunkan derajat orang yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Allah mengangkat orang-orang yang Allah kehendaki, memuliakan dengan kemuliaannya. Wa tudillu man tasha, menghancurkan derajat, menghinakan derajat orang yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, segala kebaikan di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Allah menghadirkan siang untuk mengganti malam, dan Allah juga menghadirkan malam untuk menggantikan siang. Wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul hayyata minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa sebuah perhitungan. Quran surah Ali Imran ayat 26 dan ayat 27 tentang kerajaan dan rezeki di tangan Allah. Maka saya berdoa semoga yang hadir di majelis ini insyaallah orang-orang yang dicukupkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basyatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Sesungguhnya kalau rezeki ini diturunkan semuanya, maka banyak orang yang melampaui batas di muka bumi ini. Kalau rezeki ini Allah turunkan semuanya, maka orang-orang akan melampaui batas terhadap rezeki Allah. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah menghendaki qadarnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki sesuai dengan batas kemampuan orang itu masing-masing. Innahu biibadihi khabirum basir, dan sesungguhnya Allah kepada hambanya sangat melihat dan mendengar apa-apa yang mereka inginkan. Quran surah Asy-Syura ayat 27 tentang Allah tahu porsi rezekimu,
Allah tahu apa yang terbaik untukmu. Allah tahu berapa nilai rezeki yang cocok untukmu. Dan rezekimu tidak akan pernah tertukar, karena semua telah tercatat dengan baik bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdirmu, rezekimu, jangan khawatir. Semua sudah ada dan takarannya tidak berubah. Kita hanya mampu untuk berusaha sebaik mungkin. Inilah judul yang akan kita bahas pagi ini. Inilah hibrah, hikmah yang akan kita bahas pagi ini. Hidupmu dan rezekimu di tangan Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadirin calon penghuni syurga. Laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Mari kita ubah takdir kita pagi ini, menjemput takdir yang baik dengan berdoa kepada Allah. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah, mintalah. Wa qala rabbukum ud'uni. Allah senang jikalau engkau meminta padaku. Siapa yang rajin meminta, astajib lakum, hajatmu akan dikabulkan. Ayat ini jelas tahu kalau setiap orang itu berhajat. Setiap orang itu punya keinginan, setiap orang itu punya harapan yang ingin ditunaikan. Maka dengan berdoa, semoga hajat kita tahun ini Allah tunaikan. Jangan khawatir, Allah itu dekat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau ada orang yang bertanya tentang aku, hamba anni, hamba bertanya tentangku, fa ini qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Tapi dengan syarat, apakah mereka mampu menjalankan syarat ini? Falyastajibuli, taatlah kepada perintah-perintah yang dititipkan. Wal yu'minu bi, berimanlah seumur hidup dalam perjalananmu. La'allahum yarshudun, Allah memberikan garansi kau akan baik dan bahagia. Mari menjemput kebahagiaan. Kita ubah takdir kita pagi ini dengan doa. Semoga doa yang kita panjatkan Allah berikan banyak dan Allah turunkan banyak kebaikan. Kita angkat kedua tangan yuk. Berdialog dengan bahasa hatimu. Ketahuilah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Allah tidak akan mengabulkan doa fi qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Ada orang berdoa tapi nggak nyambung. Ada orang berdoa tidak konsentrasi, padahal dia punya hajat untuk disampaikan kepada Allah. Maka ketika berdoa, gunakan hatimu. Sampaikan dengan dialog bahasa. Aku butuh ya Rabb, bantu aku. Aku butuh ya Rabb, temanin aku. Aku butuh ya Rabb, bimbing aku. Insya Allah doanya akan diijabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik
Ya Allah, bukakan pintu berkah-Mu di masjid ini. Kau sambut pengajian ini dengan turunnya hujan ya Rabb. Allahumma sayyiban nafi'an. Hadirkan hujan untuk memberikan banyak manfaat dan keberkahan untuk kami. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Bukalah pagi ini dengan kebaikan. Bukalah hari ini dengan kebaikan. Tutup hariku hari ini dengan kebaikan. Jadikan hidupku, matiku semua berada dalam kebaikan dan petunjuk-Mu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajzi wal kasal. A'udzu bika minal jubni wal bukhl. A'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terasa plong dada ini. Ternyata curhat itu kita butuhkan loh. Dan curhat yang paling baik itu adalah doa kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia, kecewa. Curhat kepada Allah pasti akan ada hasil. Apalagi curhat di media sosial. Setelah berdoa, ibu yang baik hati, kita akan lanjutkan dengan berzikir, menyebut asma Allah. Sebab alladzina, orang-orang yang senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, jiwanya akan dibuat tenang. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tidak ada tujuan datang ke pengajian ini melainkan kita ingin bahagia. Tidak ada majelis-majelis ilmu yang didirikan melainkan tujuannya satu. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Melainkan pengajian ini akan menghasilkan jalan menuju syurga. Ada banyak kebaikan yang diturunkan di majelis ilmu. Dalam sebuah hadis rawahul Muslim nomor 2699, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang, kumpulan satu kaum duduk-duduk di rumah-rumahnya Allah, yatsluna kitab Allah, dia membahas Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan yang duduk di sini akan dihadirkan ketenangan. Wa ghasiyatuhum rahmah, rahmat Allah yang banyak turun kepada anda.
Wa khaffathumul malaikah, di atas kepala Anda malaikat sedang berputar-putar, senang dengan majelis untuk mendoakan orang yang duduk di majelis. Wa dzakarahumullah fiman indah, dan Anda saat ini sedang diperguncingkan oleh Allah di antara para malaikat. Anda sedang digibah, tapi gibahnya baik. Kenapa? Allah bangga kepada Anda sebab Anda hadir untuk membicarakannya. Semoga kita pulang dengan bawa banyak kebaikan. Amin. Jadi intinya datang ke sini jangan cuma pengen ngelihat gue. Bercanda. Bercanda ya. Morning fresh biar pagi itu fresh. Ternyata Ustadz Riza humoris juga. Jangan tanya. Mari kita awali setelah doa, lanjutkan dengan berzikir kepada Allah ya. Kita buka untuk tazkiyatun nufus. Yang namanya hati ini gampang kotor loh. Saya mengajak majelis untuk mencuci hati dulu. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau ininya bagus, fisiknya baik, orangnya lebih tenang, calm down, tidak mudah gesa-gesa dan lain sebagainya, karena Allah yang menjaga hatinya. Wa idza fasadat, kalau ininya lagi nggak enak, pasti wajahnya juga nggak enak. Coba ibu kalau lagi ada masalah, wajahnya pasti nggak enak. Itu kenapa enakkan dengan cara apa? Tazkiyatun nufus. Mari kita mencuci hati. Astaghfirullah. Kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mari kita membaca Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil,
ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Hauq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afur, ya Rauf, ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsid, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah yang memberikan rezeki. Rezeki itu hanya untuk orang beriman. Rezeki itu hanya untuk orang muslim. Karena rezeki adalah hadiah, hasil dari ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Non muslim bukan rezeki namanya, tapi mata, perhiasan. Apakah non muslim juga dapat banyak hadiah dari Allah? Banyak. Banyak kok non muslim yang kaya. Banyak kok non muslim yang bisnisnya bagus. Betul? Itu bukan rezeki loh ya. Ibu jangan salah ngomong, rezekinya bagusnya. Bukan. Itu mata. Ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Maka non muslim itu menerima mata, perhiasan atau kenikmatan dunia. Tetapi seorang yang taat kepada Allah, itulah yang disebut rezeki. Rezeki nggak harus selamanya berupa fulus. Betul? Apakah rezeki selalu identik dengan fulus? Enggak juga. Istri yang baik rezeki.
Suami yang soleh, rezeki. Anak-anak yang taat, rezeki. Rumah yang besar, rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya berkaitan dengan fulus, tetapi kenikmatan yang menenangkan hidupmu adalah rezeki. Biar kata suami banyak duit, cakep, tapi suka selingkuh, elah, bahagia nggak kira-kira? Ibu, ingat, rezeki hanya untuk hamba Allah yang taat. Itu namanya rezeki. Sedangkan yang tidak beribadah bukan rezeki, tapi mata, perhiasan. Ad-dunya mata, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Apakah sudah salehah? Atau salihun? Setelah berzikir, saya akan mengajak ibu-ibu yang baik ini, hamba-hamba Allah calon penghuni surga ini, untuk menjemput rezeki dengan amalan muta'addi. Apa itu amalan muta'addi? Ternyata rezeki itu lebih banyak turun dari faktor sedekah. Pertolongan Allah itu akan datang karena kita sering nolong orang lain. Antara sholat dengan sedekah, rezeki yang lebih cepat mana menghampiri kita? Sedekah. Itu kenapa perbanyak sedekah mengiringi sholat. Orang yang banyak membantu orang lain, mencukupkan kerabatnya, membantu saudaranya, membiayai sekolah ponakannya, membiayai orang-orang yang sebenarnya tidak menjadi tanggungannya tapi ditanggung sama dia. Berbahagialah orang itu loh, senanglah orang itu loh. Semakin Anda membuat orang bahagia, Allah semakin jatuh cinta pada Anda. Wow. Jadi kalau suami lagi bantu orang, ibu jangan halangi, bantu lagi ya. Hidup kita aja susah bantu orang, nggak boleh. Pak, kalau bantu orang kira-kira dong, jangan. Ibu ikhlas aja, bantu Pak, alhamdulillah. Saat suami Anda membantu orang, berarti pertolongan Allah sedang Anda simpan untuk nanti membantu Anda di saat Anda juga kesulitan. Percaya. Wallahu fi ainil abdi makanu abdi fi aini akhihi. Allah akan membantumu selama engkau rajin membantu orang lain. Jadi kalau ngeluarin sedekah, keluarin aja. Dan contoh di dompet itu ada warna-warni uang yang ibu punya dia. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan meletus balon. Ini taman kanak-kanak apa ya? Ibu, ya kita bawa dompet kan? Di dalam dompet itu berbagai macam warna ada. Merah, hijau, biru, ungu, coklat, abu-abu. Yang terakhir kalau dimasukkan ke kotak amal berbunyi plung plung plung. Jikalau ada pertanyaan, idas soal dalam bahasa Arab, idas soal, if there question dalam bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan ketika Anda bersedekah, warna apa yang Anda masukkan? Jujurlah padaku, Ibu. Tolong jujur dari hati yang paling dalam. Di antara semua warna yang ada di dompet kalian, mana yang kira-kira dikeluarkan lebih dulu? Alhamdulillah, beliau menjawab warna merah. Survei membuktikan. Tapi saya apresiasi kepada beliau. Harusnya dalam sedekah dan ilmunya, kita jangan memberi warna yang paling rendah. Membeli surga dan kebaikan harus dengan yang lebih baik. Kurban saja tidak boleh dengan hewan yang cacat, giginya tanggal,
tanduknya patah, telinganya tidak ada, nggak boleh. Kurban harus dengan kondisi yang baik. Karena apa? Masa beli seblak 20.000, makan bakso dengan prasmanannya 50.000, sedekah hari ini berapa? Astagfirullahaladzim. Kok ya gitu sih? Enggak. Di sini enggak gitu, saya yakin. Itu majelis sebelah. Ibu, ini kemarin saya tidak usah menyebutkan daerah dan majelisnya. Kita kaget loh. Ketika kotak infak disiapkan, lama satu per orang. Ternyata apa? Minta kembalian. Oh, kok lama banget. Dia masukin 50.000, kembalinya 45. Ya Allah, kok ya kayak beli kacang goreng minta kembalian. Insya Allah, ayo kita bersedekah dengan yang baik ya, dengan cara yang baik, dengan sedekah yang baik. Demi Allah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah 261. Orang yang bersedekah sepi satu biji melahirkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai masing-masing bijinya melahirkan 100 biji. Masya Allah, satu kebaikan akan dikalikan 700 kali lipat kebaikan untuk Anda. Jangan pernah merasa miskin dan bangkrut kalau banyak membantu orang. Demi Allah, saya tanamkan kepada cara berpikir kita, jangan pernah merasa miskin dan bangkrut ketika Anda sering membantu orang. Demi Allah, semakin banyak Anda berbuat untuk orang lain, Allah akan mengabulkan semua target-target Anda. Trust me, it work. Percaya gue. Orang beriman hakul yakin. Karena apa? Allah itu luar biasa baiknya. Mari, tadi kita berbicara teori, sekarang kita berbicara praktek. Apakah benar warna merah itu ada nih? Iya. Yang penting sedekah itu banyak tapi ikhlas. Silakan tim untuk membantu jamaah. Ayo kita menabung di pagi ini yuk, dengan rizki yang terbaik sambil berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Niatkan karena Allah. Sallallahu alaihi. Berikan yang terbaik untuk Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Semuanya. Ya Rasul salam alaika. Lebih bersemangat di pagi ini. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah
ala yasin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kalau mengundang gue berkali-kali juga nggak apa-apa, karena acara ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi pengajian mengundang Ustadz Riza nggak bayar, Besti. Makanya nanti rutin dong Ustadz, sebulan sekali. Boleh, asalkan didaftarkannya tepat. Artinya nanti ada tim yang akan mencatat. Karena permintaannya ramai, karena gratis. Jarang lah ada Ustadz TV yang gratis, itu jarang banget. Jarang sekali. Makanya dakwah ini insya Allah kita niatkan semua karena Allah ya, sehingga ada banyak kebaikan yang akan kita peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiy Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rizki dari Allah itu keren guys. Ibu, rizkinya Allah itu dahsyat. Dalam sebuah hadis rawahul Muslim nomor 2653, kataballah maqadiral khalaiq qabla ayyukhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfa sanah. Telah menjadi ketetapan Allah, kataballah maqadiral khalaiq, terhadap penciptaan kehidupan, qabla ayakhluqas samawati wal ardi, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanah, rezeki seseorang telah ditentukan 50.000 tahun lamanya. Masya Allah. Ibu, rezeki Anda itu sudah ada 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Wow. Lalu kenapa Anda mesti risau, sedih, depresi? Halo, santai aja kali.
Seorang muslim tidak akan pernah repot. Karena apa? Takdirmu dan rezekimu qabla ayyakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasanah. Jadi sudah tercatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Masya Allah. Yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi nomor 2115. Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Pertama yang diciptakan Allah itu adalah al-qalam. Apa qalam? Pena. Setelah penciptaan arsy, air, angin. Ibu, inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Yang diciptakan pertama kali itu adalah pena. Setelah arsy, air dan angin. Jadi Allah itu pertama menciptakan apa? Arsy. Arsy itu singgasananya Allah, rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu nggak kebayang deh besarnya seperti apa. Bukan tipikal 36 kali. Apalagi rumah RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali. Ibu, gak usah ngomong arsy-nya Allah deh. Jibril diciptakan. Jibril, kalau Anda melihat kancing baju saya yang warna coklat ini, anggap saja ini bola dunia. Anda tinggal di kancing baju saya ini. Jibril itu besarnya seperti badan saya. Kepalanya melewati bola dunia. Badan Jibril melewati bola dunia. Sayap Jibril 600 membentang dari ufuk langit ke ufuk langit. Wow. Itu baru Jibril. Bagaimana yang menciptakan Jibril dan Ars sang pencipta? Wow. Pantas saja kalau suara adzan kumandang pertama kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Allah itu memang besar. Jibril aja yang diciptakan segitu loh. Pertama yang diciptakan itu adalah arsy, rumahnya Allah. Yang kedua air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Karena air itu sumber kehidupan. Kita lebih baik nggak makan loh daripada nggak minum. Betul. Kalau ibu nggak makan masih bertahan dengan adanya air. Kalau nggak minum, seret. Ibu, setelah itu angin. Angin ini sumber poros kehidupan. Hujan turun digerakkan angin. Tumbuh-tumbuhan bermetamorfosis, berbuah karena ada angin. Semua angin. Nah setelah angin, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Setelah itu baru kolam, pena. Diperintahkan kepada pena, faqala uktub, tulis. Faqala ma uktub. Mereka bertanya, malaikat apa yang akan ditulis? Uktubil qadarah. Catatlah takdir manusia. Makana mahua kainun ilal abad. Semua yang berkaitan dengan takdir manusia dan sebagian takdir yang fungsinya selamanya. Jadi pertama yang dicatat dalam kehidupan kita oleh Allah itu adalah takdir. Yang berkaitan dengan takdir itu apa? Rezeki, hidup dan mati, dan yang terakhir susah dan senangnya. Jadi ibu itu sudah tercatat. Kok hidup gue melarat ya? Memang dicatatnya begitu. Rezeki Anda sudah takdirnya menjadi orang susah. Halo. Pantes gue gak maju-maju. Tetapi takdir itu ada dua guys. Takdir
mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang konteksnya bisa diubah dengan semangat dan usahamu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kecuali engkau yang merubahnya. Dan ada juga takdir mubrom, takdir yang ketentuannya tidak bisa dielakkan. Contohnya adalah mati. Apakah Anda tidak mati? Mati. Karena itu takdir mubrom. Tetapi apakah si miskin bisa menjadi kaya? Bisa. Awalnya melarat jualan cilok di pinggir jalan, sekarang sudah punya usaha restoran bakso cilok di Margonda. Celah. Dulunya ngontrak dengan satu gerobak ayam bakar Mas Mono, sekarang wow, perusahaannya sudah di mana-mana. Dulunya jualan bakso, sekarang sudah frozen food. Baksonya sudah diimpor kemana-mana. Oh, ternyata walaupun takdir Anda sudah ditentukan oleh Allah, ada takdir yang bisa dirubah dengan tangan Anda. Makanya ibu jangan bilang melarat, ya udah nasib gue. Kalau Anda ngomong gitu, ya udah Anda melarat terus dong, ya enggak? Ternyata faktor ekonomi bisa diubah, karena itu masuk dalam kategori konteks takdir mu'allaq, takdir yang bisa diubah dengan tanganmu. Sudah 3 tahun aku menjalin hubungan dengannya. Apa boleh buat? Akhirnya pernikahanku kandas di tengah jalan. Kenapa nggak ada pinggir aja kok di tengah? Ibu, akhirnya aku memilih berpisah. Apakah perpisahanmu takdir? No. Perpisahanmu akibat tangan dirimu sendiri yang tidak bisa menjaga arti sebuah pernikahan. Takdir disalahkan. Coba Anda berusaha untuk menjaga pernikahan Anda dengan baik, tidak akan terjadi apa-apa. Selama ini yang disalahkan takdir, padahal dirimu yang tidak becus menjaga arti dari sebuah pernikahan sejati. Banyak hak-hak yang dilanggar, banyak kewajiban-kewajiban yang dilanggar. Contohnya adalah waqala lati nadhara illa saratha, wanita yang baik wajahnya tidak boleh bermuka masam kepada suaminya selama 24 jam non-stop. Pertanyaannya, apakah wajahmu selalu oke? Tergantung kalender, tergantung fulus juga. Ada uang abang sayang, ada uang aku cincang dia. Halo. Ternyata satu hadis ini saja tidak becus untuk dikerjakan. Sebuah pertanyaan, wakil Rasulullah, ayyun nisa khair, siapakah wanita yang baik ya Rasulullah? Qala allati tasurruhu idza nadhara, wanita yang baik adalah wanita yang dipandang suaminya menyejukkan dan menyenangkan. Wanita yang baik ketika bertemu dengan suaminya selalu ceria dan tidak bermuka masam. Pertanyaannya, apakah Anda kadang-kadang maaf ya maaf, 1000 maaf saudara-saudara, ternyata perpisahan dan perceraian faktor takdir dan menyalahkan Allah. Tolong introspeksi diri. Ternyata selama ini ada banyak faktor yang membuat kita tidak baik karena pernikahan tidak dijaga dengan baik. Kalau Anda sudah soleha, berbakti, mengabdi, menjaga lisan, betul-betul menghormati dan cinta, akhirnya mendapatkan suami yang KDRT dan tidak tahu diri, itu baru takdir. Setelah itu baru Anda lakukan dan pikirkan, ya Allah, aku sudah maksimal ya Rob, aku sudah menjadi istri yang baik, tapi kenapa aku mendapatkan seperti itu? Ujian, itu case yang khusus. Loh Ustadz, bukannya yang baik mesti dapat yang baik? Iya sih, yang baik mesti dapat yang baik. Kalaupun yang baik dapat yang buruk, itu case-nya khusus, ujian dari Allah untuk mengujinya, diangkat derajatnya dan akan dipertemukan dengan yang lebih baik. Jamaah, jamaah, berdasarkan hadis yang saya baca tadi, uktub,
Faqala ma aktub, apa yang akan dicatat? Uktubil qadarin makana wa ma huwa kainun ilal ibad. Catat takdir orang itu. Ternyata semua telah tercatat. Tetapi ingat, walaupun takdir itu telah tercatat, takdir itu ada dua, mu'allaq dan mubrom. Takdir yang diusahakan dengan tanganmu dan engkau bisa merubahnya, takdir yang tidak bisa diubah. Apa takdir yang tidak bisa diubah? Mati. Selain mati, ayo kita ubah. Selain mati, ayo kita ubah. Kalau tidak tangan kita yang mengubah, siapa lagi? Jadi sekarang jangan coba-coba mencari kambing hitam yang namanya takdir. Memang semua ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi takdir itu ternyata bisa diubah dan tidak bisa diubah. Selain kematian, takdirmu ditentukan oleh tanganmu sendiri. Jemaah, Masya Allah, seru ya membahas tentang rizki ya. Belum, cuma lihat jam doang. Sampai di sini kita sudah paham ya, kalau ternyata rizki itu sudah ditentukan 50.000 bi khamsin alfassanah sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi ingat, takdir itu ada dua, mu'allaq dan mubrom. Hanya kematian yang tidak bisa diganti dan ditentukan oleh Allah. Tetapi selebihnya tangan Anda yang akan menentukan bagaimana nasib Anda sendiri ke depan. Tadi saya membaca di awal surah Asy-Syurah ayat 27. Lau syatallaha, ketika Allah memberikan rizki yang melimpah, walau syatullah rizqah li'ibadi, kepada seorang hamba, libaghaw fil ardi, kebanyakan melampaui batas. Makanya rezeki orang dengan orang yang satu nggak sama. Ini 25 aja ya, ini 150 deh, yang ini gocap 50. Kenapa dikasih beda-beda? Ayat ini berlaku. Walau syatallaha rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kalau rizki ini terlalu dijor sama Allah, maka akan melampaui batas. Makanya dicek tuh satu-satu sesuai dengan kadarnya. Ibu kalau dijadikan orang kaya sombong kali. Ibu kalau dikasih duit banyak, sekarang aja udah belagu ya. Makanya Allah tahu tuh kadarnya ibu tuh. Kalau ibu terlalu pegang banyak duit, ibu berubah loh. Dibatasi deh. Begitu hebatnya ayat ini berbicara. Walakin yunazzilu biqadarin mayyasha. Allah takdirkan kadarnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Innahu biibadihi khabirum basir. Dan Allah kepada seorang hambanya maha melihat dan maha mendengar. Jadi Allah tahu tuh bu, kapasitas Anda. Mau dikasih angka berapa rizkinya, agar kita tidak lupa diri. Ibu 70 aja deh, dijaga sama Allah dengan rezeki ini. Dia taat, dia baik. Ada istidraj, dikasih harta makin bermaksiat, dikasih kemewahan makin lupa diri, dikasih harta yang berlimpah justru melawan Allah. Itu istidraj. Kelihatannya sih di dunia ini nyaman aja, tapi nanti tunggu hitungan tahun mati kau. Betul itu istidraj. Nah ibu sekarang kalau dikasih kapasitas rezekinya segini, alhamdulillah ya. Sudah punya rumah KPR, alhamdulillah.
tahun depan bikin lantai 2, ya enggak? Yang penting rumah tangga itu cukup ada mobil, cukup punya perusahaan, cukup bisa haji, cukup beli mobil, cukup beli mobil listrik, cukup beli motor, ya enggak? Cukup kan? Jangan berlebihan. Jadi sekarang kita harus paham di ayat ini, Asy-Syura ayat 27, Allah itu sudah menakar rizkimu. Ya Bu ya, kalau too much, berlebihan, khawatir. Allah tahu tabiatmu. Bini gue borosnya luar biasa Ustaz. Kalau dikasih rezeki yang banyak, aduh, lupa dia. Makanya dibatasi sama Allah. Jadi berapa angka rezeki yang Anda terima hari ini, berapa bentuk rezeki yang sudah Anda rasakan hari ini, itu adalah hadiah dari Allah. Wa yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah menurunkan rezeki sesuai dengan kadarnya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ustadz, aku ngebaca profil seorang Mukesh Ambani, orang terkaya nomor 10 di dunia, kemarin menikahkan anaknya Anand Ambani, menghabiskan uang 10 triliun. Wow. Yang diundang siapa? Donald Trump dan lain sebagainya. Penyanyi siapa? Rihanna, Justin Bieber. Yang bayarnya miliaran rupiah semuanya. Ternyata Mukesh Ambani ini orang nomor 10 terkaya di dunia. Dan istrinya, Ibu, kalau pakai perhiasan itu nilainya sudah kalung saja 1 triliun. Ibu jangan, nanti Ibu begini nih. Atau kalau miring begini nanti. Dimuat dalam majalah Forbes, kalung Nita Ambani, istrinya, kalungnya saja itu terbuat dari berlian nomor 1 di dunia, dengan batu-batu zamrud terbaik di dunia. Satu kalung itu 1 triliun. Nggak, jangan dibayangkan loh ya, please jangan dibayangkan loh. 1 triliun itu 1000 miliar loh. Cincin-cincin yang dia pakai, Besti, di sininya, di jari manisnya, itu ada harganya yang kurang lebih 580 miliar. Jangan dibayangkan, please. Pusing Anda. Ya Allah. Ibu mau belanja peralatan dapur, dia pakai pesawat jet pribadi. Bukan angkot. Jet pribadi, Bu. Padahal Mumbai dengan daerah sekitarnya itu dekat, tetapi dia harus siapkan landasan khusus. Dan Ibu tahu, rumahnya itu lantainya kurang lebih hampir 150 lantainya, dan memiliki 800 pembantu. Dan mobilnya dijejer, udah kayak koleksi mainan ke atas, parkirnya ke atas. Mobilnya kurang lebih ada 300 mobil. Jadi kalau mau keluar sesuai dengan baju warna baju. Senin pengajian sana baju orange, mobilnya orange. Pengajian sana bajunya hijau, mobilnya hijau. Ya Allah, tapi itu bukan rezeki, guys. Itu mata, perhiasan. Dia senang di dunia, dia bahagia di dunia. Kalau rizki, Anda akan nikmati dunia akhirat. Jadi jangan pernah panas dengan kekayaan orang. Ibu, alhamdulillah. Kita akan membahas tentang apakah orang kafir itu, non muslim itu menerima rizki atau mata. Saya katakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 dijelaskan, kullan numiddu haula'i wa huwa la'i min ata'i rabbik wa makana ata'u rabbuk mahdhura. Kepada masing-masing golongan ini ataupun golongan itu kami berikan bantuan
dari kemurahan Tuhanmu, wa huwa la min alta'i rabbuk, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Berarti ayat ini mengatakan golongan sana, golongan sini semua dapat kemurahan dari Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang non muslim gak sholat tapi duitnya banyak, karena mereka juga golongan yang dapat kemurahan Allah. Ya Bu ya, Ibu jangan heran deh, dia kaya ya, padahal itu kemurahan Allah. Dan itu bukan rizki tapi mata. Apa itu mata? Perhiasan dunia. Itu kenapa ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan mata karena gorongan rezeki Allah yang tidak bisa dihalangi. Kemudian makna rezeki dan cara mencarinya. Nah, hati-hati. Karena rezeki itu saya katakan di awal sesuatu yang tidak harus berupa bulus. Memang uang bukan segala-galanya, tapi ternyata segala-galanya membutuhkan uang. Oh. Halo jamaah, perhatikan ini. Apa itu rezeki? Apa itu pengertian rezeki? Huwa kulla ma tanfa'u bihi mimma abahahullah, sawa'un kana malbusun aw mata'un, hatta zawjah rizq, al walad rizq, wal banat rizq, was siha rizq, was sam' rizq, wal aql rizq. Istri yang baik rezeki, anak-anak yang baik rezeki, kesehatan rezeki, pendengaran rezeki, akal rezeki. Itu rezeki. Makanya kata Nabi, ni'matani maghbunum fihi ma katsirun minan nasi sihhatu wal farau. Dua nikmat rezeki yang sering dilalaikan adalah sehat dan waktu luang. Coba deh kalau ibu sakit, ya demi Allah, menderita Bu, stroke bertahun-tahun. Biar kata ibu punya baju yang bagus, tapi kalau udah stroke, mentalnya terganggu. Yang biasanya mandiri dibantu sama orang, yang biasanya ke kamar mandi sendiri dibantu sama orang. Akhirnya Anda tertekan sendiri. Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Itu nikmatnya sehat yang sering Anda lalaikan. Coba kalau Anda stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja di tempat tidur, baru Anda merasakan nikmatnya jalan, nikmatnya tangan, nikmatnya penglihatan, nikmatnya Anda bergerak. Oh ya Allah, kalau sudah Anda punya penyakit yang nggak bisa ngapa-ngapain, Anda baru sadar ternyata selama ini Anda banyak menggunakan faktor-faktor badan Anda tidak taat kepada Allah, justru bermaksiat. Coba bayangkan kalau Anda buta hari ini. Ya Allah, segala sesuatu dibutuhkan pertolongan. Ya Allah, nikmatnya mata penglihatan, nikmatnya akal, syukur ibu, karena itu rizki. Jadi rizki tidak harus berkaitan dengan duit, tetapi apa yang nikmat Allah berikan kepada Anda itu rezeki. Syukuri apa yang, mana suaranya lemes amat. Lagi. Ulang. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sudah ya guys? Udah sepakat ya? As-siha rizq, al-banat rizq, az-zawjat rizq. Istri yang baik rizq. Istri yang baik itu rezeki Bu, Masya Allah. Suami yang baik rezeki juga.
Suami yang tak baik musibah. Jangan takdir. Apakah kita perlu mengganti suami, Ustaz? Suami yang baik tuh rizki loh, Bu, serius. Menenangkan istrinya aja, jiwanya ditenangkan, tidak menyakitinya, bahagia rasanya. Apa yang diminta dituruti, fasilitas dicukupkan, lembut perangainya, sayang sama keluarga istrinya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Kayaknya gue deh itu. Bercanda. Ibu bercanda ya. Jamaah, perhatikan kalimat ini. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah. Semua nikmat yang Anda terima tidak digunakan untuk taat kepada Allah, fahiya baliyah, itu hanyalah musibah. Semua nikmat yang Anda terima pakai untuk taat kepada Allah. Nikmat yang Anda terima tetapi tidak dipakai untuk taqarrub ilallah azza wa jalla, fahiya, dan itu disebut musibah. Jadi tolong, rezeki yang saat ibu terima saat ini, nikmat yang Anda rasakan, semuanya gunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Rumah, mobil, ya, uang, harta, pasangan, anak-anak, semua pakai taqarrub ilallah. Manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara yang baik dalam mensyukuri rizkinya Allah. Terakhir dari saya, Ustadz, bagaimana cara bersyukur kepada Allah atas rizki yang sudah kita terima? Wa an Aisyah qalat, hadis dari Aisyah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakumu minal laili hatta tataftara qadamahu. Nabi bangun tiap malam, salat kepada Allah sampai kakinya bengkak, tumitnya pecah. Fakultu lahu, Aisyah bertanya, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa solatmu sampai begini ya Rasul? Kakimu bengkak, tumitmu pecah. Afala akunu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi tanda-tanda orang yang kuat syukurnya, rajin menjalankan ibadah solat tahajud. Kalau tahajudnya sudah rajin, pasti wajibnya sudah rajin. Karena ibadah tahajud adalah ibadah tambahan. Dan orang yang bangun tahajud gak sembarangan. Orang yang sholat tahajud dibangunkan oleh Allah gak sembarangan. Karena ada orang yang mau tahajud, bangun matiin alarm, tidur lagi. Ada yang begitu. Ada yang bangun kencing, tidur lagi. Ada yang begitu, betul? Jadi gak sembarangan loh. Bangun ya bangun, tapi kadang gak sholat. Makanya orang yang bangun di tengah malam itu adalah orang pilihan. Dan ternyata orang yang tahajudnya rajin, ikhlas karena Allah, dialah abdan syakura, orang yang pandai bersyukur. Semoga kajian ini membuka cakrawala iman kita untuk senantiasa mendapatkan rezeki yang baik dan tahu caranya mensyukuri rezeki Allah dengan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan mengerjakan sholat tahajud. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin. Cara bersyukur atas rezeki dan nikmat salah satunya setelah sholat adalah sedekah.
Uangmu kau belanjakan di jalan Allah dan membantu orang lain, bersedekah dan wakaf di jalan Allah, itu caranya. Ibu, Safari Dakwah Riza Muhammad bertajuk wakaf, menebar kebaikan hingga pelosok negeri. Safari dakwah ini adalah mengumpulkan Quran untuk disedekahkan kembali ke masjid dan pesantren yang membutuhkan. Jadi setiap safari saya akan kumpulkan sedekah Quran dari jamaah, dan Qurannya langsung saya wakafkan atau saya sedekahkan ke pesantren yang membutuhkan. Dan inilah transfer jariah yang luar biasa, karena Quran yang Anda berikan dan dibaca oleh hamba Allah, pahalanya mengalir menjadi kebaikan dalam hidup Anda. Contoh case, contoh kasus. Kemarin saya di Bali 11 hari ngadain safari dakwah. Ada seorang wanita yang 8 tahun tidak hamil-hamil, Bu. Ke depan Ustadz saya mewakaf 50 Al-Quran. Oh iya, tapi hajatnya satu aja. Sebab kata Nabi, as-sadaqatun say'un alim, sedekah itu kunci mengabulkan doa. Tolong doakan saya agar cepat hamil, 8 tahun menunggu keturunan. Saya doakan. Pulanglah saya ke Jakarta. 5 hari setelah pulang saya di DM, Ustadz, saya sudah hamil. Hah, siapa ini? Mati gue. Ini siapa ini? Ustadz, saya jamaah yang di Bali, yang kemarin minta didoakan. Oh, kaget gue. Ternyata ibu yang ikut pengajian yang 5 hari itu, Allahu Akbar, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, hamil setelah wakaf Al-Quran. Masya Allah. Ini memang apa yang dikatakan Nabi, sering-seringlah bersedekah Quran ya. Hari ini saya akan mengundang jamaah untuk ikut sedekah dan doa. Bagi yang bersedekah, nanti doanya satu persatu bersama saya. Mungkin beliau ada penyakit, mendoakan keluarga yang sakit, orang tua yang sakit, kita doakan, mengambil tawassul bil amal dari Qur'annya. Menikah belum punya anak, anaknya menikah belum ada keturunan, kita doakan. Karena ibu, demi Allah, banyak yang berhasil setelah safari dakwah ini didoakan, yang tidak hamil menjadi hamil. Yang anaknya belum dapat jodoh, kita doakan. Yang anaknya sedang sibuk mencari pekerjaan, kita doakan. Yang ingin berangkat ke Baitullah, dimudahkan rezekinya, kita doakan. Yang punya orang tua wafat, disampaikan hadiahnya, kita doakan. Apapun doanya, nanti sampaikan satu persatu kepada saya, karena Anda harus menyebut nama yang didoakan. Nama anaknya siapa, itu cepat sampainya kepada Allah. Caranya adalah satu Al-Quran, nilai sedekahnya, wakafnya 100.000. Satu Al-Quran 100.000. Cara pembayarannya cash kalau bawa uang, kalau tidak cukup transfer, kami kirim nomor rekening. Tapi berdoanya sekarang, transfernya kapan saja boleh. Yang cocok segera angkat tangan, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok, jangan pulang sebelum cocok. Saya mohon air putihnya disiapkannya. Tadi kan saya berkata, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Air itu sumber kehidupan, dan air adalah faktor kedua diciptakan setelah arsy. Airnya nanti saya ruqyah. Yang bawa air, tolong jangan diminum dulu, campurkan dengan air galon. Yang sudah diminum gak apa-apa, nanti di rumah campurkan dengan air galon, minum setelah tahajud untuk yang ingin punya keturunan sama kesehatan. Silakan dipilih jumlah wakafnya. Wakaf tertinggi jatuh kepada jumlah 30 Al-Quran.
dikali 100.000, nilai wakaf tertinggi adalah 3 juta rupiah. Buat bapak ibu atau ibu-ibu yang ingin berwakaf 3 juta rupiah, berarti Anda menyumbang 30 Al-Quran untuk 30 santri. Wakaf kedua, 20 Al-Quran dikali 100.000, nilainya adalah 2 juta. Buat yang punya rezeki 2 juta, berarti Anda berwakaf 20 Al-Quran untuk 20 orang. Wakaf ketiga, 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta rupiah. Berarti ibu-ibu yang ingin wakaf 10 Al-Quran, nilainya 1 juta dan akan diberikan kepada 10 penghafal Quran yang akan menerimanya. Wakaf keempat, 5 Al-Quran dikali 100.000, 500.000 rupiah. Buat ibu yang ingin titip 500.000, berarti wakafnya 5 Al-Quran. Dan wakaf yang paling kecil 2 Al-Quran senilai 200. Buat yang berwakaf 200, berarti menitipkan 2 Al-Quran untuk 2 orang penghafal Quran. Karena Al-Qurannya akan kami serahkan ke masjid dan pesantren penghafal Quran. Insya Allah pahalanya mengalir kepada jamaah. Yuk ambil bagian dari acara ini, ambil bagian dari rezeki ini. Demi Allah, uang yang Anda keluarkan tidak akan sia-sia, akan kembali dengan rezeki yang lebih melimpah, yakin. Silakan pilih dari sekarang. 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh, 500 boleh, 200 juga boleh. Yang cocok mohon maju dan bawa air putihnya. Ibu boleh? Silakan. Ayo. Ayo. Bismillah. Silakan Ibu. Siapkan doanya ya. Assalamualaikum. Maaf Bunda, boleh airnya Bunda? Apa? Saya mau sakit. Masya Allah. Namanya Alhamdulillah bisa. Dia sedikit masih. Bisa itu namanya operasi dan tidak selesai. Saya juga Bismillahirrahmanirrahim. Diwakafkan untuk adik-adik beliau yang sedang sakit ya Rabb. Jadikan doa dan sedekah ini kesehatan. Angkat penyakitnya, sembuhkan penyakitnya. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan dengan kekuatan ini. Allahumma rabbana as'alil bazar ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yasfika. Bismillahi arkika. Yang kedua untuk anak, cucu dan keturunan beliau, jadikan wakaf ini wakaf kebaikan dan jadikan mereka anak dan cucu yang soleh dan solehah. Rabbana habba lana minas solihin. Untuk orang tua yang sudah wafat, sampaikan hadiahnya hari ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadikan wakaf ini taman surga di bumi. Siap ya Bu? Ya baik. Ya, Iksan 20 Al-Quran. Ibunda, assalamualaikum. Boleh airnya saja Bun? Apa doanya? penyakitnya diangkat Ustaz. Bunda ada sakitnya? Boleh. Sakit berapa? Campur dengan air galon. Tahajud dulu. Galon. Air galon. Tahajud dulu. Setelah tahajud dulu. Insya Allah cepat. Ya Allah, sehatkan beliau ya Rabb. Angkat penyakitnya dengan sedekah dan doa ini. Kami bertawasul dengan amal ini ya Rabb. Allahumma rabbana as'alil basa ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in nutika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yasfika. Bismillahi arkika. Sehat, semangat ya. Iya.
Ibunda, assalamualaikum. Apa doanya Ibu? Baik. Ya Allah, hadiahkan untuk anak beliau dipertemukan dengan jodoh yang baik, pasangan hidup yang barokah. Rabbana habba lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Yang kedua, ya Rabb, untuk suami beliau, berikan keberkahan dalam setiap menyelesaikan masalahnya. Berikan kekuatan petunjuk ya Rabb, agar tegar dan kuat dalam menyelesaikan masalahnya. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Assalamualaikum Ibunda, boleh airnya saja Bu? Ya. Apa doanya? Untuk anak saya Prita biar dapat jodoh, biar dapat pekerjaan. Baik. Sama saya matanya sakit sedikit. Kenapa Bu? Tik, suka kedut-kedut. Sudah dibawa ke dokter? Udah ke dokter, udah ke jarum, udah sudah. Campurkan dengan air galon. Oh iya. Ibu tahajud dulu, sebagian air diminum dan oleskan ke matanya. Insya Allah Allah sayang. Ya Allah, untuk anak beliau, berikan jodoh dan rezeki pekerjaan yang barokah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, ya Rabb, untuk penyakit beliau, angkat penyakit matanya, sembuhkan dengan doa dan sedekah ini. Allahumma rabbana nas'aluka al-basa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yasfika. Bismillahi arkika.